pesinetron Rio Rayvan dan Henny Mona sepertinya sudah tak bisa diselamatkan lagi. Keduanya benar-benar tak ingin melanjutkan pernikahan yang sudah dibangun selama 2 tahun. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama Bekasi Kamis kemarin berjalan sesuai rencana. Rio dan Henny yang ditemui secara terpisah usai persidangan kompak tak banyak bicara. Jadi gimana Mas tadi hasil mediasinya? Tanya sama situ aja. Saya lagi bingung. Salah. Sorry ya, saya nggak bisa komen atau berstatement. Mbak Henny. Kemarin kan udah sama teman media, maaf. Tadi hasil mediasinya gimana Mbak? Maaf banget. Nah, itu kan sudah masuk pokok perkara, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tapi memang yang digugat hanya cerai saja atau Iya, cerai talak saja. Udah harta gininya mungkin? Itu nanti lihat aja di kasusnya, tapi sepertinya hanya permohonan cerai talak saja. Selagi sidang mediasi tengah bergulir, terungkap kabar kalau Rio sudah menjatuhkan talak cerai sebanyak 2 kali kepada Henny sebelum surat gugatan cerai dilayangkan ke Pengadilan Agama. Itu sebabnya Henny mengaku pasrah dalam menghadapi perceraian ini. Bahkan saking sakit hatinya karena kesetiaannya mendampingi Rio saat terjerat narkoba malah dibalas gugatan cerai, Henny pun tak peduli lagi keberadaan Rio sejak mereka pisah rumah. Enggak. Kenapa? Buat apa gitu, maksudnya kalau misalnya kita kan udah sama-sama dewasa ya, ya masih statusnya juga suami istri, jadi ya ini aja maksudnya apa sih, dari diri masing-masing aja lah gitu, sadar dengan statusnya masing-masing gitu sih. Di pengadilan berbeda, Lee Sachi yang menghadiri sidang cerainya dengan Okan Cornelius juga tak sabar ingin segera mendengar vonis hakim. Sayang, sidang yang beragendakan pemeriksaan alat bukti hanya dihadiri oleh Lee dan kuasa hukumnya. Sementara Okan tak terlihat batang hidungnya. Usai mengikuti proses persidangan, Lee yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku kecewa dengan sikap Okan yang mangkir. Rumit sih enggak ya, cuman aku emang pengen cepet selesai aja gitu. Iya, sama prosesnya cepat selesai, memulihkan nama baik saya. Kalau kecewa pasti lah ya, kan kita kan menikah baik-baik, sama-sama kita benar-benar saling support kan. Kecewa pasti, kalau misalnya kalian yang di posisi saya juga gimana rasanya. Lalu bagaimana dengan alasan gugatan cerai Okan yang dikaitkan dengan kasus kekerasan yang menimpa anak Okan dan Vivian dan diduga Lee terlibat dalam kasus tersebut? Gak berani ngomong banyak karena udah diserahkan ke kuasa hukum juga, jadi masih dalam proses juga ya Bang. Nanti kita tinggal tunggu aja hasilnya. Berbanding terbalik dengan Lee Sachi, rona wajah lega justru terlihat di wajah penyanyi dangdut Janita Janet. Maklum, Janet sudah melalui proses panjang sidang kasus perceraiannya dengan Alif Hedi Nur Maulid dan resmi menyandang status sebagai janda. Kemarin didampingi kuasa hukumnya, Janet mengunjungi Pengadilan Agama Bekasi untuk mengambil kutipan akta perceraian dan menunjukkannya kepada wartawan. Ini aku baru tahu, ini berarti untuk istri dan juga untuk mantan suami, iya, mereka masing-masing kita punya ya? Kita punya. Ini benar-benar pertama kalinya ini membaca akta cerai itu ternyata seperti ini ya tuh. Selaras dengan Janet, Karen Puru dan Arya Klaproth juga sudah resmi bercerai setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pada Rabu siang lalu. Sudah diputuskan oleh Majelis Hakim, ya kedua belah pihak sudah resmi bercerai. Artinya sudah tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum. Menikah pasti untuk tujuan yang baik. Cuman kalau misalnya kata anak Jakarta nih, zaman sekarang asli lega banget gue. Lega aja sih gitu, lega akhirnya
satu persatu selesai gitu loh. Jadi lega memang karena proses perceraian ini sudah cukup lama ya Om ya. Jadi ya melegakan juga lah, akhirnya satu persatu selesai. Akan kita counter. Secara perasaan kelegaannya seperti apa sih? Lega karena satu saya sudah sendiri, kedua tanpa ya sudah tidak ada ikatan dengan Mas Arya sendiri, dan istilahnya penghubung di antara kita berdua, Zevania pun sudah tidak. Sekalipun telah resmi bercerai, bukan berarti Karen dan Arya tak bakal bertemu lagi. Keduanya tampaknya masih akan berseteru untuk mengungkap tabir kematian anak mereka dan dipastikan bakal bertemu kembali di pengadilan. Kamis kemarin, didampingi kuasa hukumnya, Karen mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan kasus putrinya. Kemarin udah dengar sendiri ya dari Pak Kanit ya. Pak Kanit udah bicara bahwa saksi-saksi sudah dipanggil, tinggal saudara siapa yang tadi inisialnya sudah disebut sama Pak Kanit. Lalu saksi-saksi ahli pidana mungkin, psikolog forensik dan lain-lain sebagai tambahannya saksi ahli ya. Sekarang kita ikuti prosedur. Saya tidak mau menjelekkan atau membuat suatu hal-hal yang negatif, statement. Kalau apapun saya mau saudara Arya lakukan silahkan. Gitu ya, saya tidak mau judgmental, saya nggak mau ngejudge, nggak mau apa, tapi yang pasti kalau itu tidak benar, kami akan membela, juga akan membela diri, gitu. Akan kita counter. Usai menemui kepolisian, Karen mengaku lega sebab perkembangan kasus kematian putri tercinta sudah memasuki tahap penyidikan. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, Arya beserta MD yang diduga artis Marshanda akan dipanggil penyidik untuk memberikan klarifikasi. Saya selalu bilang bahwa sudah kita selesaikan semua satu persatu. Ini dia ada gilirannya. Saya akan melaporkan. Kalau tidak serius-serius amat, saya akan abaikan. Tapi kalau sesuatu yang serius seperti ini, saya akan berjuang, saya akan fight. Terkait pemanggilan saksi untuk Pak Arya dan MD sendiri, ada informasi kapan kira-kira? Kemungkinan minggu-minggu ini ya, kemungkinan ya. Tapi kan kita nggak tahu Mas ya. Jadi artinya itu kan kewenangan polisi. Mungkin juga karena sengaja mungkin bukan sengaja, artinya jangan sampai mungkin teman-teman media juga tahu. Kan kita nggak tahu ya. Ya sehingga waktunya juga tidak. Kita juga menjaga mereka punya privacy, biar mereka menyampaikan apa yang mereka tahu sebagai saksi, ya kita menghormati aja.